sepertinya mama ini kayaknya belum ikhlas. Oke. Karena apa? Menarik 6 nih. tahun di pesantren, Mm-mm. belum lama di rumah. Baru 2 bulan harus berangkat lagi. Saya masuk ke kamar mandi, ya kan? Saya nyalakan air, ditutup pintu, udah akhirnya saya nangis di situ. Jujur nih kalau saya ceritain ini agak juga. Jadi ketika di Ramadan itu benar-benar gitu, saya bisa merasakan Ramadan seindah-indahnya Ramadan itu ketika awal-awal saya di Mesir. Beliau ini dulu ternyata pernah main film Sahabat El Shifa. Betul nggak Kiai? Ini saya langsung konfirmasi nih. Saya langsung konfirmasi nih. Kalau yang ini kayak diralat ya. Apa tuh? Jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair. Sahabat El Shifa semua. Ketemu lagi sama saya Sabta. Dan ini program baru kita di El Shifa TV. Kita punya program Cari Inspirasi. Kita bakal gali inspirasi-inspirasi motivasi dari seseorang yang kita bisa jadiin pelajaran untuk diri kita sendiri. Dan hari ini spesial untuk pertemuan pertama kita nih. Saya udah mendatangkan seseorang yang spesial, istimewa buat saya, luar biasa. Karena saya yakin ini bakal ngasih banyak inspirasi buat kita semua, termasuk untuk diri saya sendiri. Assalamualaikum Kiai Farhan, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya senang kalau ketemu Kiai Farhan, selalu energik. Beliau dan punten ya Kiai. Saya bocorin nih ke sahabat El Shifa. Kiai Farhan tuh orang yang paling stylish kalau menurut saya. Kiai yang paling stylish karena ya saya lihat enak aja gitu kalau dipandang tuh gitu. Nggak tahu ya, ini menurut saya pribadi loh gitu. Kiai hatur nuhun, jazakallah khair sudah berkenan hadir nih di studio kita di El Shifa di program Cari Inspirasi. Sawang Sulna hatur nuhun juga sudah diundang. Perdana ya? Iya, perdana spesial sama Kiai Farhan. Oh iya, yang belum tahu nih sahabat El Shifa, Kiai Farhan ini sekarang punya aktivitas yang luar biasa padat. Makanya kenapa saya tadi berulang kali sampaikan rasa terima kasih saya. Karena emang ya saya tahu sendiri bagaimana kegiatan beliau saat ini gitu ya. Dan kalau nanti kita gali tentang aktivitasnya apa, terus juga ya dulu waktu beliau berpendidikan kayak gimana gitu ya. Terus juga yang perlu teman-teman tahu, sahabat El Shifa tahu nih tentang Kiai Farhan, beliau juga aktor. Nanti kita tanya nih tentang ini. Masya Allah Kiai. Saya mau tanya, waktu kecil kayak gimana? Aktivitasnya ngapain aja? Apakah ada apa ya? Karena ya setahu saya Kiai Farhan menempuh pendidikan di luar negeri ketika kuliah dan ya buat saya sih luar biasa ya, nggak mudah gitu untuk mencapai untuk berpendidikan di luar negeri karena banyak tantangan gitu. Nah mungkin kita kilas balik dulu deh, balik dulu waktu Kiai Farhan kecil kayak gimana gitu, ada wejangan apa nih dari orang tua gitu. Silakan Kiai ya. Iya, alhamdulillah sahabat El Shifa. Ini satu kebanggaan dan kebahagiaan ya, tentunya diundang di podcast perdana ini ya. Dan tadi ngobrol-ngobrol ini ceritanya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan satu nilai tentunya untuk nanti bisa teman-teman dari sahabat El Shifa untuk bisa mencari hal pelajaran. Tapi memang masa kecil saya itu mungkin pada umumnya hampir sama ya pada anak-anak pada umurannya. Cuman saya merasa bahwa didikan orang tua ya, dengan didikan orang tua yang dulu itu kan lumayan keras ya. Bahkan dalam hal yang mungkin ini sederhana ya, tapi itu menjadi satu nilai yang luar biasa bagi saya pribadi. Yaitu berkaitan dengan sholat. Ya, jadi orang tua itu, jadi kalau mau main kemanapun, yang penting sholat dulu. Menarik nih. Jadi sholat dulu gitu. Bahkan nih ya, ini kalau sekarang mungkin kalau saya cerita ini bisa masuk KDRT atau mungkin apa ya. Jadi kalaupun nggak sholat sampai lewat sholat itu mama ya, saya sebutnya mama itu disabet kita itu.
saya karena saya berlima bersaudara ya, karena saya anak pertama ya. Jadi itu disabet benar-benar gitu. Jadi terngiang karena kita melihatnya pada saat itu, mungkin kalau kita nilai pada saat itu adalah kenapa saya harus disabet. Tapi di kemudian hari bahwa cambukan ini adalah sebenarnya bentuk sayang. Karena apa? Karena sholat bagi kita ya, bagi kita sebagai muslim itu hal-hal yang memang harus sangat-sangat diperhatikan. Nah itu makanya didikan kami ya, anak-anaknya dan kami pada saat ini adalah memang itu adalah didikan orang tua dulu yang dimulai dari hal yang sederhana berkaitan dengan sholat. Setuju. Begitu. Gitu Kang Sabta. Jadi memang dari segi ini ya, dari segi kedisiplinannya luar biasa kalau gitu ya. Iya. Karena kalau kita ya memang sholat tuh kayak banyak pelajaran yang bisa kita ambil tentang kedisiplinannya, kedisiplinan waktu dan sebagainya. Betul. Barangkali ada wejangan khusus nih yang dulu sampai sekarang diingat sama Kiai Farhan dari orang tua Kiai Farhan, yang sampai sekarang tuh jadi apa ya? Jadi sesuatu yang selalu bikin Kiai Farhan semakin semangat, termotivasi dan sebagainya. Saya ingat dulu ya, waktu itu para sepupu itu bapak tuh ngelihat tuh ini pada ke negara A, B, C, D. Gitu. Nah kebetulan pada saat itu kan kalau di TPRI atau di RCTI ya, di TV-TV swasta tuh biasanya jam 9 itu suka ada dunia dalam berita ya, dunia dalam berita jam 9 itu. Nah biasanya ada waktu-waktu di seluruh dunia. Jadi ada waktu-waktu tempat di mana misalkan Jakarta jam berapa, misalkan di Saudi di Mekah jam berapa. Nah pada saat itu yang bikin saya menarik adalah Kairo. Kenapa? Kairo. Nah Kairo dan pada saat itu bukan Sphinx, bukan piramid, tapi satu bangunan di Kairo. Dan saya tahu bangunan ini setelah saya bersekolah di sana. Bangunan apa itu? Gitu. Jadi yang lain ketika memilih kuliah di mana, dan saya pada saat itu kenapa pikiran saya pada saat itu untuk berpikir bagaimana kalau saya kuliah di Mesir. Nah itu awal di mana satu impian yang mungkin motivasi anak-anak ya pada ya mungkin kan masih SD pada saat itu. Yang dimana pada akhirnya di kemudian hari ternyata dari motivasi tersebut yang pada akhirnya berjalannya waktu ya Allah takdirkan dengan apa, dengan hanya keras motivasi itu begitu. Jadi ada bangunan itu nanti. Saya akan bangunan. Bentar. Saya pengen ngulang lagi. Jadi awalnya Kiai Farhan lihat dunia dalam berita. Ya. Umur berapa Kiai? Kayaknya saya belum pernah nonton soal itu. Itu kalau nggak salah ya umur SD ya. Umur SD itu berapa? Ya 6-7 tahun ya. Pantesan. Sekitar itu ya. Saya belum lahir kayaknya Kiai. Jadi kayak nggak nyambung nih barusan. Nyambung ya. Jadi awal dari situ. Itu biasanya dulu itu kalau ada film ya jam 8. Kan film itu biasa 2 jam ya. Nah itu biasanya setengah jam itu untuk nonton berita itu. Setengah jam itu ada berita itu. Ya, ini mungkin yang masih mungkin pada ingat yang seumuran dengan saya mungkin pada tahu ya. Ini seumuran saya agak berat nih. Jadi awalnya dari situ lihat dunia dalam berita, kemudian termotivasi dari situ ya. Tapi emang ada ini nggak sih, ada tuntutan khusus dari orang tua, emang apakah harus sekolah di luar negeri dan sebagainya, ada nggak sih kayak dulu? Ya itu. Nah ini menariknya adalah setelah perjalanan itu orang tua itu mengenalkan pesantren. Ya karena bagaimanapun prem pesantren ya pada saat itu orang yang di pesantren kan itu mohon maaf anak-anak nakal. Pada saat itu premnya. Jadi kalau anak pesantren itu biasanya anak nakal. Atau memang yang dia memang pilihannya dia pengen belajar agama lah. Tapi biasanya itu. Jadi pilihan pada saat itu gitu. Dan pada saat itu dimotivasi oleh orang tua untuk kamu pesantren, dan kebetulan pesantrennya itu masih di kampungnya bapak di Kuningan. Nah dikenalkan di sana dan akhirnya ya cocok. Nah itu mulai tuh beriringan dengan tadi kan, oh ya bisa jadi cita-cita tadi, impian waktu ketika pengen ke Mesir itu, nah bisa jadi ini jalannya begitu. Itu. Jadi memang ada keinginan dari diri sendiri, didukung dengan orang tua. Nah ini nih yang saya seneng nih. Kadang ada yang terbalik gitu ya, ada yang keinginan orang tuanya, di sisi lain ada cuma anaknya doang yang pengen. Nah ini.
memang jadi pembelajaran buat kita karena harus berkesinambungan Betul. antara keinginan kita dan orang tua Betul. gitu. Oke Kiai, nah makin sini makin maju nih. Awal mulanya karena pasti ada cerita nih kan di balik kenapa menempuh pendidikan di Mesir ya? Iya. Oke, di Mesir. Gimana tuh awalnya bisa ke sana? Gini Kang, ada yang menarik ya. Saya waktu di pesantren, sebelum mungkin saya bercerita ya di Mesir itu, ada bapak itu kasih buku, ya, kasih buku, nama itu bagaimana menjadi orang yang berjiwa besar. Oke. Saya yakin di Gramedia bisa jadi bukunya ini masih ada ya. Ini buku ini masih ada, ini terkait dengan buku self improvement. Saya nggak tahu kenapa bapak saya kasih ini, karena memang bapak dengan segala keterbatasannya mungkin ya banyak hal gitu, dan beliau tidak menyampaikan secara langsung karena bapak saya ini almarhum ini belak-belakan orangnya. Jadi kalau orang belak-belakan tuh bisa kalau ngomong bicara hati ke hati itu agak susah. Biasanya dia nyari apa? Maka dia cari buku tuh, dia cari buku, dan saya baca itu ketika di pondok. Hingga pada akhirnya dan buku inilah yang pada akhirnya kenapa saya mikir, oh iya ya, artinya dengan segala keterbatasan keluarga kami ya, dengan segala apa yang mungkin kami punya, ya tetap ya ke depan itu untuk menjadi orang besar dia harus berjiwa besar. Kalau Allah tidak menjadi orang besar tapi dia mempunyai jiwa besar, maka dimanapun dia juga akan menjadi orang yang selalu akan apa ya, memberikan banyak apa ya, efek-efek positif lah. Karena kemanfaatan itu yang bagi saya pribadi ketika membaca begitu penting gitu. Nah itu buku yang menghantarkan saya pada akhirnya, karena waktu ketika umur aliyah ya, itu saya sempat goyang. Jadi bahkan ketika saya memutuskan ke Mesir itu justru di kelas 3 aliyah. Karena sempat mau ingin jadi dokter, tapi takut darah. Karena saya suka pelajaran biologi gitu. Itu saya suka sekali belajar biologi. Nah tapi takut darah. Nah waktu itu ketika aliyah di kelas 1 aliyah saya suka debat. Jadi suka debat, bahkan ada kamus-kamus yang kamus-kamus bahasa-bahasa keren gitu, dihafal, dibaca begitu. Kalau debat kan pakai bahasa keren, kayak gimana gitu kan. Nah itu sempat saya juga akhirnya pengen jadi sarjana hukum, menjadi pengacara, lalu pengen jadi duta besar juga pada saat itu. Nah hingga pada akhirnya di kelas 3 aliyah itu menjadi agak dilematis ya. Bahkan sempat juga pengen karena suka akuntansi. Suka akuntansi, kebetulan saya jurusannya IPS, pengen lanjut ke STAN. Itu ada pergolakan di sana, hingga akhirnya saya teringat pada saat tadi ya, impian dulu saya ke Mesir dan sebagainya. Karena bagaimanapun pondasi berkaitan dengan agama ini nih harus benar-benar saya dalami gitu. Berangkatlah gitu Kang. Tahun berapa? Itu tahun 2004. Tahun 2004 ya, saya ini masuk pesantren itu tahun 98, masa krisis. Itu pas masa-masa krisis itu, krisis moneter itu. 2004 ke Mesir dan di sana ya mungkin ada ada yang mungkin saya sedikit cerita aja terkait dengan shock culture mungkin ya, awal-awal gitu ya. Jadi sebenarnya ketika shock culture saya di Mesir itu adalah bukan karena di sana tuh jauh daripada yang kami bayangkan ya. Tapi lebih kepada shock culture pada saat itu saya sampai di Mesir itu ya. Sampai di Mesir itu adalah ada yang namanya semacam rasa bersalah. Rasa bersalah tuh begini, saya 6 tahun di pesantren. Dan pada saat itu saya punya jeda ya. Karena punya jeda itu kalau tidak salah itu ada kisaran 2 bulan. Nah pada saat ketika saya memutuskan ke Mesir itu, sebenarnya mungkin ini asumsi saya pada saat itu, sepertinya ibu ini mama ini kayaknya belum ikhlas. Karena apa? 6 tahun di pesantren, belum lama di rumah, baru 2 bulan harus berangkat lagi. Nah disitulah ada di mana ketika awal di Mesir itu shock culture-nya adalah bagaimana saya homesick. Saya sempat homesick. Ada apa gitu? Homesick tuh saya merasa bersalah bahwa saya belum banyak berbakti kepada orang tua. Pertama karena saya anak pertama, yang kedua tadi kan sepertinya tuh ada kan biasanya tuh ibu tuh ya dengan anak laki-laki kan suka ada ikatan itu ya. Dan saya kira pada saat itu, dan ini yang saya nggak tahu nih, mungkin lucu kali ya. Pada saat saya mendapati itu pada saat itu karena saya tinggal di satu rumah syako ya, apartemen, kebetulan memang di bawah gitu kan. Dan di Mesir itu apartemennya pada saat itu ya itu biasanya di kamar mandi ada bathtub. Ada bathtub, cuman bukan kita mandi akhirnya di bathtub. Jadi bathtub itu dijadi kayak
tempat genangan air, ditampung air, penampungan air kan. Oh gitu. Jadi kalau bathtub pada umumnya kan itu buat kita masuk mandi iya, kan situ ya, berendam gitu berendam ya. kan. Iya. Jadi kita memang buat ini air gitu. Oh. Saya masuk ke kamar mandi, ya kan, saya nyalakan air, ditutup pintu, udah akhirnya saya nangis di situ. Jadi selain Ingrid, kenapa kalau pas sholat kan kelihatan, malu kan ditanya, orang jadi khawatir kan. Maka saya di kamar mandi gitu. Jadi nggak tahu aja pilihan itu, saya akhir ke kamar mandi. Nah dari situ akhirnya pas ketika saya keluar udah kan ke dalam kondisi kita tenang dan orang nggak pernah tahu. Dan orang nggak pernah tahu bahwa saya mendapati di homesick tadi ya begitu. Karena kalau misalnya lagi sholat nangis mungkin kenapa, ada apa gitu. Karena teman-teman di sana sudah kelihatan ya. sudah kenal, karena kita juga dibantu oleh kakak kelas ya. Bahkan proses di kampus juga, walaupun akhirnya dibantu oleh teman yang bukan kakak kelas, karena saya masuk fakultas yang dimana jarang orang Indonesianya. Apa tuh? Di fakultas dakwah ya, di Hai Sadis kuliahnya, jadi bukan di Husain. Jadi di Hai Sadis di sana jarang orang Indonesia. Seingat anak itu yang ada orang Indonesia di sana itu baru ada 6 orang. Pada saat itu orang Indonesia. Selebihnya orang Mesir atau orang pendatang. Orang-orang dari Kazakhstan, orang dari Afrika. Itu jarang sekali orang Indonesia. Nah di sana akhirnya karena saya suka ngobrol, walaupun saya nggak belajar bahasa Amiyah, karena yang saya belajar itu bahasa Arab ya dari pondok. Belajar Amiyah itu saya justru malah ke pasar. Saya banyak ke pasar. Oh gitu. Jadi langsung ke pasar dengerin, oh ini perubahannya di sini, oh di sini. Nah akhirnya lancar sendiri. Jadi nggak dulu gitu ya. Tahun 2004 tuh nggak ada istilahnya pembekalan bahasa dulu. Jadi langsung aja saya untuk bahasa Amiyah itu saya langsung aja. Langsung alhamdulillah kan gitu kan, karena kalau bahasa itu kan praktik ya. Iya. Jadi kalau bukan kemampuan, skill. Jadi kalau dia pengetahuan kan mungkin nanti bisa. Tapi kalau skill itu kan semakin dia asas semakin dia akan terus lekoh gitu kan. Seperti itu. Itu Kang, itu kisah awal-awal ya. Menarik. Di Mesir. Menarik, 2004 berangkat ke Mesir dan agak kaget nih. Ya. Seorang kiai ternyata bisa homesick. Iya kan. Pasti pada kaget nih sahabat Elsifa, ternyata seorang kiai bisa homesick juga ya, karena itu tadi kita punya motivasi yang bagus untungnya ya. Kita punya ya, tadi saya menggarisbawahi, walaupun kita bukan orang besar tapi jiwa kita harus besar. Masya Allah, ini bagus banget sih, jadiin quote sih. Kiai, masih tentang culture shock yang tadi sempat disinggung. Kalau tadi kan ya secara konotasi lah gitu ya. Ada gak sih culture shock yang agak lucu mungkin gitu dibandingkan sebelum Kiai kesana, dan akhirnya pas ditanya ternyata banyak culture shock yang beda banget sama waktu di negeri sendiri gitu. Ada gak sih? Saya ngelihatnya Mesir ini menarik ya. Saya datang ke Mesir itu kebetulan pas kalau nggak saya tuh beberapa hari menjelang bulan Ramadan. Jadi ketika masuk bulan Ramadan itu saya bisa merasakan ruh dari Ramadan itu ketika itu saya di Mesir. Jujur nih kalau saya ceritain ini agak ini juga. Jadi ketika di Ramadan itu benar-benar gitu, saya bisa merasakan Ramadan, seindah-indahnya Ramadan itu ketika awal-awal saya di Mesir. Kenapa? Karena yang namanya Ramadan itu benar-benar orang hidup. Yang namanya orang itu memberi, saling berbagi, saling saling sapa, saling mendoakan. Terus sholat ya dengan dengan sholat tarawehnya, dan ya walaupun memang panjang-panjang tapi itu justru sesuatu yang memang berbeda. Jadi bahkan diajak oleh kita ingat ya, kalau iftar jamaah itu bisa kita pindah dari masjid ke masjid, dan itu menunya itu ini yang menarik. Jadi menunya itu beda-beda. Kalau di masjid ini menunya sini, kesini aja nih menunya agak banyak, ada apa dan sebagainya. Jadi secara culture shock yang saya hadapi memang justru tadi itu ya, awal-awal itu. Jadi yang memang, tapi setelah itu karena tadi bersamaan dengan bulan Ramadan, paling ini aja ketika awal-awal saya mengurus beasiswa. Kenapa tuh? Ya beasiswa tuh begini. Jadi kebetulan pada saat itu ya, ini kita berbicara takdir ya. Tahun 2004 ada peristiwa tsunami Aceh. 2004 itu. Jadi pada saat penerimaan beasiswa, alhamdulillah seluruh beasiswa yang diajukan oleh mahasiswa Indonesia itu diterima. Oh gitu. Iya, apalagi saya di fakultas yang jarang orang Indonesia. Ya otomatis otomatis itu pasti diterima begitu.
Nah, cuman kan tadi ya ada ajak teman dan sebagainya. Semakin dia mendapatkan musaadah atau bantuan itu, ini ada yang menarik, ada temen yang ngajak cari. Jadi kalau bulan Ramadan itu biasanya suka ada bantuan. Jadi kalau misalkan ke ini dengan kasih paspor dikasih uang. Jadi kasih paspor, oh ya nih orang datang atau orang thalibul ilmi, dia dicap nanti dia dikasih uang gitu. Oh gitu. Nah, pada saat itu saya ikut. Jadi kalau masjid ini berapa pon, ada yang 20 pon, ada yang 40 pon, ada yang 100 pon, ada yang 50 pon. Ketika saya ikut, nah ketika itu saya antri panjang. Ketika dalam antrian panjang, ya kelainan panjang itu bersama dengan orang-orang miskin Mesir, orang-orang Mesir. Nah kita diutamakan. Jadi kalau kami pendatang itu diutamakan. Pas ketika diutamakan tuh pada saat itu kan saya merasa, ini kan yang paling membutuhkan kan orang Mesir kan gitu kan. Gitu. Sehingga pada saat itu saya menerima ya. Saya ingat banget nominal itu 20 pon. 20 pon tuh kalau dulu itu dikali aja 20 pon sterling dikali 1.600 rupiah. 1.600 rupiah. Nah, kisaran berapa tuh ya? 50 ribuan ya? Iya. Sekitar 60 ribuan ya. Pada saat itu dicap itu tertulisnya adalah Darul Aitam. Jadi ya itu anak yatim. Oh gitu. Nah disitulah saya ngerasa bahwa Masya Allah. Bukan berarti saya juga banyak uang atau dibekali uang yang banyak oleh orang tua, enggak. Karena pada saat itu saya dibekali oleh berapa ratus dolar. Saya ingat begitu kisaran $200 dipegangan untuk udah kamu selama itu untuk itu udah pokoknya dipakai itu. Jadi nggak banyak kan? Oh gitu. Nggak banyak. Karena itu buat bayar kan, buat bayar apartemen, buat bayar, buat makan, buat apa begitu kan. Di situ akhirnya, Masya Allah, saya bilang, makanya pada setelah itu saya berazam, saya nggak akan lagi nih ngambil yang seperti ini begitu kan. Karena apa? Sudah mah. Karena tadi yang lebih membutuhkan orang Mesir. Yang kedua, saya juga orang tua masih ada. Iya kan? Masih hidup gitu kan. Nah ini yang pada akhirnya saya diajak-ajak udahlah ini aja silakan. Kecuali memang ada yang ketika bulan Ramadan tuh biasanya ada orang Mesir tiba-tiba suka ngasih di jalan. Jadi dia nggak pakai syarat, nggak pakai paspor, nggak bisa apa, dia ngasih makanan dan itu berapa kali di dekat rumah. Iya. Jadi ngasih makanan tuh sambil ngasih uang. Jadi ngasih makanan buat iftar lalu dia ngasih uang. Itu yang makanya kenapa dalam proses adaptasi saya di Mesir itu ya terkait dengan makanan ya karena pasti ya menyesuaikan kan. Ada yang memang makanan tapi kan akhirnya bisa terus terkait dengan karakter tapi ya karakternya yang unik jadi malah saya malah tertarik jadi ngobrol karena saya orang Indonesia yang minoritas orang Mesir ya akhirnya ya pura-pura aja jadi kayak SKSD aja kan PDKT aja walaupun kita awalnya nggak ngerti nih ngomong apa tapi kayaknya ngomongin kita bahkan dibilang karena saya sambil ngomongnya fusa kan tuh lihat orang Indonesia tuh ngomongnya Al-Quran berjalan dibilang tuh ngomongnya fusa kan karena kan mereka ngomongnya bahasa-bahasa Amiyah bahasa-bahasa pasar begitu kan gitu. Jadi beda ya artinya cuman hanya berbedaan terkait dengan ada pengucapan saja sih gitu dan kebetulan memang Mesir ini bahasa Arabnya cukup banyak dikenal di bangsa-bangsa Arab. Begitu amiyahnya itu. Nah itu lucu-lucu ya. Tapi bagus ya maksudnya di Kiai Farhan sendiri ngerasain apa ya giroh Ramadannya tuh di waktu di Mesir justru ya. Iya. Betul. Menarik. Betul. Itu yang ingin kami hidupkan di pondok saat ini. Makanya ada istilah Maidatur Rahman. Ya walaupun kami upayakannya di tahun ini ya Ramadan kemarin itu. Nah itu yang ingin kami hidupkan ya berkaitan dengan bagaimana suasana Ramadan di Mesir ya dengan penamaan. Menarik. Nah, terbuka untuk umum mungkin. Untuk umum. Ya itu makanya kita bahkan kita merencanakan beberapa titik ya. Beberapa titik untuk nanti bisa berbagi bahkan nanti santri yang melayani karena saya ingat di Mesir jadi memang yang melayani itu benar-benar bahkan yang melayani itu ada orang yang menyumbangnya. Di Mesir itu yang menyumbang itu yang memang yang memberikan yang mengkhidmah kepada orang-orang yang memang iftar itu seperti itu di Mesir itu. Jadi apa ya hierarki ini tuh nggak inilah di sana itu benar-benar luar biasa. Ya mungkin dia secara di kantor dia punya misalkan atasan ya, tapi ketika dia dalam berhikmah dia mau sendiri. Makanya banyak yang tiba-tiba di jalan bawa makanan kasih seperti itu. Gitu ya. Seperti itu di Mesir. Ada yang nyumbang sop buah gitu ada. Ada sop buah. Kolak gitu, bakwan barangkali. Ada menu ya. Menu itu kalau kita makan itu hanya kita bisa makan di bulan Ramadan. Apa menu itu namanya lidah sapi itu mahal itu kita nggak mahasiswa itu dulu ya mungkin kalau sekarang mungkin karena beda ya karena inflasi juga dulu itu kita makan namanya lidah sapi makanan itu tuh jarang itu apa sih Kay?
Jadi apa ya, nasi biryani gitu kan, Iya. ada lidah sapi Serius lidah sapi? tapi dia sudah diolah. Oke. Jadi enak. Dulu Anda tanya ini apa? Lidah sapi. Dan dia juga kita nggak akan kalau makan ini kecuali kita ada yang ngasih. Dan ini biasanya ada di bulan Ramadan. Oh, Walaupun memang gitu. kita makan bisa di rumah makan yang mewah. Oke. Di rumah makan mewah menu-menu itu. Oh, itu ada yang bagi-bagi gitu. Ada yang bagi-bagi. Ada yang bagi-bagi. Kita nggak kekurangan. Iftar ada, tinggal kita pilih. Bahkan ketika itu ada yang juga dibekali juga. Pas jadi dibekali itu buat sahur. Di sahur itu kita ngolah lagi tuh. Ayam ke apa kita olah lagi. Menarik. Nah, ini jadi nggak homesick ya. kedistrak sama itu gitu ya. Oke. Iya, senang sih karena memang banyak yang mungkin dari teman-teman kita, adik-adik saya yang pengen kuliah di luar negeri gitu. Cuman kadang mungkin yang terbersit di benak mereka ya memang, aduh ini beda budaya nih, beda culture-nya pasti. Ya padahal belum berangkat nih gitu ya. Nah mungkin ini yang makanya kenapa kita pengen gali gimana sih dulu kehidupan waktu di sana gitu. Makanya, nah kalau tadi kan kebanyakan apa ya? Saya pengen tahu dong barangkali ada dukanya gitu selama berpendidikan di sana. Ada nggak selain homesick ya? Selain homesick yang tadi disampaikan, duka ketika berpendidikan di sana apa sih gitu Kiai? Jadi begini, tentu kalau dalam kehidupan ya ada senang, ada duka gitu kan. Tapi saya melihatnya ya ketika ada satu di mana masa kita itu dalam dalam belajar ya, karena kurikulum di Al Azhar ini memang walaupun memang sudah sangat-sangat tua, tapi memang itu sampai sekarang itu dipertahankan ya. Sampai sekarang itu dipertahankan. Contoh misalkan ujian masih pakai tulis tangan sampai sekarang. Oh, sampai sekarang? Sampai sekarang tulis tangan tuh. Yang kedua biasanya satu mata kuliah itu bisa jadi 2 atau 3 buku. Satu. Dan itu jadi dan soal ujian itu paling cuman berapa? 1 atau 2. Walaupun anaknya banyak. Nah itu pakai bahasa Arab, gak pakai bahasa Indonesia kan. Harus pakai bahasa Arab. Nah memang ketika awal-awal itu yang menjadi ada satu ketidakpedean ya. Ketidakpedean ketika menjawab soal gitu kan. Apalagi ketika menjawab soal yang kadang kan gitu ya. Oh kurang pas jawaban dan sebagainya gitu kan. Nah itu yang menurut saya pribadi ya, bahwa itu yang menjadi satu ketidakpuasan tersendiri gitu loh. Jadi ketika belum bisa optimal di dalam mempersiapkan ujian ya, belum optimal di dalam menjawab soal yang memang sebenarnya itu, apalagi fakultas dakwah ya. Jadi kalau ibarat fakultas dakwah itu ibarat dokter tapi dokter umum. Jadi dia bukan takhusus misalkan syariah misalkan ada syariah Islamiyah, atau misalkan usuluddin ada tafsir, ada hadis, ya kan, ada akidah filsafat, walaupun ada syu'bah dakwah juga. Jadi ini dokter umum gitu. Yang ibaratnya ya jawabannya juga ya sebenarnya jawaban pada umumnya, bukan khusus lah gitu kan, secara umum gitu di mata kuliah tertentu gitu. Nah kalau berkaitan dengan kesedihan itu ya paling lebih kepada karena umumnya, jadi ketika jarak ya dengan orang tua, karena dulu kan tidak seperti sekarang ya. Mungkin kalau sekarang bisa video call ya. Kalau dulu itu kita biasanya komunikasi itu ada yang jual token ya. Itu kita bayar berapa dolar. Ya, lalu kita bisa telepon. Wartel bukan sih? Ya semacam di warnet sih, di warnet gitu. Jadi kita masukin akun ke warnet walaupun nggak video call. Hanya suara saja. Hanya suara saja. Atau kalaupun kita punya dana lebih ya kita tinggal isi aja pulsa lalu telepon ke Indonesia. Tapi kan kita itu sayang di mana hanya berapa menit. Biasanya kita token berapa dolar itu bagi-bagi. Ya itu hal komunikasi dan saya kira ketika Id yang itu karena kultur Idul Fitri di Arab ya, di Mesir khususnya dengan di Indonesia itu berbeda. Mereka itu tidak ada seperti kita di Indonesia yang namanya Idul Fitri itu ada lebaran itu bukan makanan, lebih kepada kumpul dan sebagainya gitu kan. Ya walaupun kita bisa
terkurangi ya ke apa bukan kesedihan ya, kerinduan itu dengan kita berkumpul di masing-masing apa daerah. Jadi ada namanya itu konsul-konsul daerah. Nah, misalkan dari Jawa Barat, nah Ya. kumpul di sana ketika Oh gitu. sholat tuh ada tuh gitu. Nah itu terkurangi rasa biasanya kita Ya, diundang ke iya, iya, KBRI untuk iya. apa begitu kan. Oh. Saya kira itu pada saat itu adalah terkait dengan komunikasi saja ya. Karena memang apalagi ketika dapat kabar orang tua ya sakit dan Iya, sebagainya. iya. Dan relatif itu sih Hmm. secara umum begitu kalau Iya. untuk yang Ya karena dulu mungkin secara jalur komunikasinya emang ya. agak susah ya dibandingkan sekarang gitu ya. Cuman punten tadi sempat dibahas juga ya Idul Fitri di sana Kiai. Iya. Oh gitu selama pendidikan Idul Idul Fitri di sana. Fitri, Idul Adha. Oh ya, Ana sempat 1 tahun pulang. Jadi tahun 2009 ya sempat pulang. Emang pilihan pada saat 2 sih. Apakah haji atau pulang pada saat itu gitu. Cuman Pak Ana pikir karena tadi ya, karena ingat waktu pas awal-awal itu kayaknya ada hal yang belum selesai ya. Belum terkomunikasikan dan harus ketemu. Oh gitu. Ya pada akhirnya Ana putuskan pulang. Karena Ana ingat ya waktu itu berapa dolar begitu. Antara pulang dengan itu ya memang lebih secara biaya ya lebih ini pulang dibanding untuk haji. Ya tidak sebesar di Indonesia karena haji di Mesir itu tidak pakai kalau kita daftar kita bisa berangkat. Jadi kuotanya itu apa namanya ada gitu untuk kita gitu kan. Beda ketika di Indonesia kan ada ya itu mungkin dulu. Itu kali ya satu penyesalan. Tapi ya anak kuliah ya tapi itu satu ya karena tadi ya kita juga anak pribadi juga proses istikharah dan sebagainya. Iya. Dan pada saat itu juga bisa banyak silaturahim juga. Jadi berapa bulan itu untuk mencas itu tahun terakhir pada. Jadi pulang tahun ketiga sebelum nanti apa 1 tahun lagi lulus. Jadi tanggung sebenarnya tapi ya karena orang tua menawarkan ya sudah kita pulang. Oh jadi selama pendidikan itu sebenarnya banyak mungkin di antara teman-teman Kiai yang emang gak pulang sama sekali gitu? Sebagian besar ya kalau zaman anak dulu kemungkinan sih mereka itu pulang ketika menyelesaikan S1. Iya. Walaupun mungkin ada ya yang memang diberikan keluasan rezeki ya dia bisa pulang tiap tahun atau seperti apa dia bisa juga gitu kan. Karena kan kalau untuk yang beasiswa itu yang khusus dari beasiswa Kemenak dari Depak itu dia dapat tiket pulang tuh 2 tahun sekali yang dapat beasiswa dari Departemen Agama gitu. Kalau yang misalkan anak berangkatnya tuh kalau dulu tuh namanya jalur terjun bebas. Jadi terjun bebas tuh di apa kita dibantu oleh fasilitator gitu kan nanti kita ya pembiayaan tiket dan sebagainya melalui karena di Azhar sendiri sebenarnya terbuka untuk mahasiswa dimanapun untuk kuliah di Al Azhar sebenarnya. Jadi tidak dibatasi. Sampai yang nggak bisa Al-Quran sekalipun sebenarnya itu diterima di Al Azhar itu. Nah, cuman pada akhirnya pemerintah Indonesia ya dalam hal ini adalah KBRI di Indonesia di Kairo itu karena antar jumlah mahasiswa masuk ya ke Mesir ya yang kalau di Al Azhar dengan yang keluarnya yang lulusnya itu persentasenya itu kecil sekali. Nah itu akhirnya dievaluasi. Maka mulai tahun berapa ya? Karena lupa tahunnya. Itu mulai kebijakannya berubah. Jadi tetap dikelola oleh apa namanya? Ada namanya itu Pusiba ya. Dikelola. Jadi harus lulus dulu. Kalau nggak lulus di situ maka dia tidak boleh lanjut selanjutnya. Tapi kalau bahkan lulus pun dia harus dapat penataran bahasa. Selama 6 bulan. Nah, sampai sekarang tuh. Kebijakannya sampai sekarang. Begitu. Itu kisah-kisahnya luar biasa. Saya tertarik aja gitu sama teman-teman yang bisa menempuh pendidikan di luar negeri karena pasti banyak tantangan. Pasti yang bakal kita hadapi tantangan. Mau itu suka maupun duka gitu ya, artinya pasti ada tantangan di situ. Dan kalau bukan karena jiwa besar, keinginan yang besar pasti nggak akan sampai selesai. Betul, itu ujiannya. Banyak teman-teman saya pribadi ya yang mereka itu kalau bisa dikatakan yang kuliah di Al Azhar ini bukan sekedar dia pintar ya, Allah karuniakan dia kecerdasan, tapi dia bisa sabar di dalam satu proses. Karena kalau ibaratnya kuliah itu nggak ada kewajiban kuliah, nggak ada kewajiban kuliah. Jadi kalau nggak sabar itu, kalau nggak sabar dia dalam apa namanya ketika dia kuliah, dia nggak akan mengikuti kuliah. Yang penting dia ujian selesai. Nah banyak yang nggak sabar pada akhirnya
nggak lulus. Akhirnya pulang, tidak lulus dan akhirnya kembali ke tanah air. Iya. Dan itu bukan 1-2. Tak ada juga yang dia fokus bisnis. Akhirnya nggak selesai juga. Bisnis? Gitu. Bisnis di sana? Wah, peluangnya banyak. Oke. Banyak sekali Menarik nih, menarik. yang banyak. Jadi tertarik saya. Oke, Masya Allah. Nah, emang sih saya berharap ya banyak adik-adik kita gitu ya yang memang punya keinginan yang luhur seperti ini, karena ya disadari atau enggak memang walaupun ya kita juga nggak bisa menyingkirkan tentang kualitas pendidikan kita gitu ya, tapi ya yang kita harus fair bahwa memang ada pendidikan yang akan kita dapat, pembelajaran yang kita dapat dari tantangan-tantangan kalau kita belajar di luar sih, intinya itu ya. Oke Kiai, masih ada teman yang ini nggak, yang sampai saat ini berhubungan gitu tapi dari luar negeri gitu, ada nggak? Saya itu ada teman akrab ya, itu dari Komoro, negara Komoro ya. Komoro itu bahasa Arab jujur komar. Jadi negara Komoro. Lalu yang kedua ada teman juga yang memang berasal dari Mesir, dan kebetulan beliau sempat berkunjung juga ke 2 tahun lalu lah. 2 tahun lalu gitu. Enggak, bukan 2 tahun lalu, mohon maaf. 3 tahun lalu. Beliau berkunjung ya sebelum Covid ya, sebelum Covid beliau berkunjung ke Indonesia gitu, dan beliau pengen juga tuh untuk saya juga kesana lagi lah untuk silaturahim. Nah, dari Komoro ini memang menarik ya. Saya dulu pernah ya, karena anak nomaden tinggal itu. Jadi pernah tadi ya di flat ya tahun pertama, hingga anak juga putuskan untuk sempat tinggal di asrama. Di asrama itu, dan kebetulan asramanya itu Masya Allah ya, ini kalau ingat, jadi di daerah namanya Ramsis, dan kebetulan Ramsis itu di daerah di kotanya ya, di Tahrir itu, dan asramanya itu dekat sekali, mungkin 200 meter lah, itu dekat Sungai Nil. Oke. Dekat Sungai Nil. Jadi sempat juga tinggal di daerah elit lah. Maksudnya daerah elit? Daerah elit sebenarnya, walaupun mohon maaf memang daerah pedesaan kumuh ya. Cuman kalau ke apa, jadi ketika kita ke arah yang lain itu sebenarnya daerah-daerah elit ya. Daerah-daerah Tahrir itu daerah-daerah elit gitu kan. Bahkan sempat juga ditinggal di daerah Maadi, itu juga daerah-daerah elit, yang dimana itu banyak teman dari Afrika, khususnya dari Komoro, jujur komar. Komoro tuh? Komoro, negara Komoro, Afrika. Baru tahu saya. Nah, nanti lihat masih Komoro. Ada sekarang? Masih ada Komoro. Kalau bahasa Arabnya itu jujur komar. Jujur komar. Jadi kalau negara ini namanya Komoro. Dan itu negaranya adalah negara tropis seperti kita. Jadi bisa dikatakan mereka ini mirip dengan kita, orang-orang tropis. Mirip dengan orang-orang tropis. Dia bersih, dia rapi. Kaget saya juga, karena kita tinggal berdekatan ya, kamar-kamar itu rapih luar biasa. Wah, banyaklah kenangan-kenangan ini, makanya kita masih interaksi ya, gitu. dengan mereka ya. Mereka sudah di negaranya. Lalu yang teman saya yang dari Mesir itu, yang teman dari Mesir itu memang karena satu kampus, dan beliau yang banyak membantu lah prosesnya dalam belajar, dalam apa, memahami beberapa yang saya punya soal pertanyaan-pertanyaan. Nah, beliau yang membantu saya. Gitu. Keren. Emang asik ya kalau apalagi lintas negara nih. Aduh. Kita jadi tahu tentang budayanya kan, tentang kebiasaannya dan sebagainya. Ya memang jangankan untuk lintas negara ya, kadang kita berteman sama beda pulau aja udah. Betul. Apalagi lintas negara. Dan kayaknya apalagi kalau sama orang Indonesia juga mungkin ya Kiai. Jadi mereka yang ya teman-teman Kiai Farhan yang dulu dari Indonesia juga, mungkin sampai saat ini juga. Oh iya. Akrab ya mungkin? Iya, masih kan ada juga kan di sini juga dengan Ustadz Teguh. Oh iya. Ada Ustadz Maksum juga, walaupun kita nggak ketemu ya. Cuman satu angkatan? Enggak sih, karena di atas Ustadz Teguh sebenarnya. Cuman kan kalau di sana itu ya kita ya bareng-bareng, gitu kan, seperjuangan lah, perjuangan. Seru. Terus juga ya sama-sama saling dukung, saling support gitu, untuk bisa cepat lulus gitu kan, begitu. Oke. Dan ini sih kalau saya simpulkan ya, terkait kalau kita ke luar negeri ya pasti ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya tentu. Di antaranya mungkin yang saat ini menjadi harus menjadi kita garis bawahi terkait toleransi. Itu kan pasti dengan kita
kenal orang banyak, Mm-mm. kenal orang luar, pasti tingkat toleransi kita juga semakin meningkat. Ya. Iya nggak sih Kiai? Ya. Gitu. Saya pernah kuliah selain di Al-Azhar tuh di American University. Jadi sebenarnya ngambil kursus sih. Iya. Cuman pada saat itu kebetulan memang kalau jelaskan ini memang rada sensitif, tapi gini. Saya kuliah di sana tuh kenapa? Karena ada sesuatu yang dimana saya ambil pilihan untuk membiaskan terkait dengan keamanan aja. Poin itu dan keamanan. Di sana teman-teman saya itu orang Mesir, dia ada yang Muslim, ada yang non Muslim, bahkan karena American University ya banyak bule juga di sana di kampus itu, yang mereka itu tadi banyak berbicara tentang tadi ya budaya, tentang Islam itu sendiri. Walaupun kita bukan gak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris tuh. Nah, ketika di sana itu akhirnya saya tanyakan juga dia perempuan wanita orang Mesir tapi nggak pakai jilbab dan dia Muslim. Dia Muslim ada juga. Dia nggak pakai, walaupun pada umumnya memang dia pakai jilbab, pakai hijab gitu kan. Nah, berkaitan di sana saya melihat bahwa tadi kan kalau Islam itu memang sudah toleran. Jadi toleransi berkaitan dengan bab ada hak-hak terkait dengan kewajiban dan sebagainya kan itu sudah diikroh lah. Kita tidak masuk dalam ranah-ranah itu. Nah, makanya hal-hal yang berkaitan dengan bahkan bukan berkaitan dengan toleransi beda agama ya, bahkan toleransi di dalam mazhab saja itu di sana luar biasa di Mesir itu. Nggak ada yang namanya misalkan terkait dengan mazhab Syafi'i dengan Maliki itu. Berbeda pendapat yang mengakibatkan pokoknya jangan sholat di sana, nggak ada. Justru malah ya saling support. Dan itu saya rasakan banget gitu. Dan ada beberapa masjid di Mesir juga itu sampai ada namanya buat talaki fikih tuh ya. Ada tempat-tempat itu 4 mazhab di sana. Dan itu diajarkan. Jadi justru saya melihat pembelajaran terkait dengan toleransi itu di Mesir, bahkan dengan dengan Kristen Ortodok juga ya. Karena pusatnya di sana di Iskandaria juga. Itu tidak ada ini. Dan itu berbarengan dengan Syekh Al-Azhar juga. Berkaitan dengan bab toleransi ini gitu kan, dan tidak ada masalah-masalah yang mengakibatkan perpecahan. Itu yang saya banyak belajar lah, toleransi di Mesir lah dalam hal ini. Oke Kiai, kalau untuk peran pendidikan saat ini sih menurut Kiai ya untuk toleransi itu kayak gimana sih sebenarnya Kiai? Gimana? Peran pendidikan ya, terutama pendidikan di pesantren untuk memberikan pelajaran khusus gitu tentang toleransi itu. Emang kalau di pesantren kan ya yang kita tahu kan homogen ya, maksudnya homogen tuh dari agama yang sama, tapi apakah emang di pondok pesantren diajarin juga gitu tentang toleransi? Jadi yang saya lihat gini loh, bagaimanapun kita ini berasal dari heterogen. Karena begini, kalau kita berbicaranya adalah homogen itu adalah satu lingkungan yang memang itu satu lingkungan yang harus seperti A. Cuma kan faktanya adalah bagaimana basic kita ini beda-beda. Kayak kebiasaannya berbeda, bahkan pengasuhannya berbeda. Masuk di dalam satu lingkup yang harus homogen, aturannya sama, harus begini A, B, dan C. Nah itu yang sebenarnya menjadi menjadi kita memulai sesuatu itu harus clear dulu di awal. Bahwa ketika misalkan dari suku A, dia manggil itu teriak, bukan berarti dia marah. Iya kan? Karena memang itu kebiasaan dia di sana gitu. Atau mungkin dia rada kasar dan sebagainya, mungkin itu cara dia untuk akrab. Nah, untuk bagaimana memahami ini kan sebenarnya tadi ya bisa saling bertoleran. Jadi kita nggak terlalu banyak baper dengan tingginya teriakan atau suara, nada bicara begitu kan. Atau mungkin yang suaranya kecil jadi ditindas misalkan begitu, atau yang kecil segala fisik itu misalkan tindas, enggak. Tapi bagaimana semuanya secara satu kultur ya di dalam pondok pesantren itu menjadi saya melihatnya menjadi satu pembinaan khusus gitu. Kenapa? Karena itu semuanya harus dikenalkan. Harus dikenalkan. Kita bicara misalkan contoh di rumah saja, dalam skup yang kecil di rumah saja. Di rumah kita misalkan yang ada suami, ada istri ya, ada anaknya misalkan satu. Toh dalam ini saja peluang untuk bully dan tanda kutip verbal itu kan mungkin mungkin terjadi gitu kan. Mungkin terjadi gitu kan. Nah maka tadi pendidikan terkait dengan berawal dari sini, maka ketika ini tidak selesai nanti ada masalah lain. Jadi ketika ini nggak selesai maka tadi dalam tanda kutip ya bully itu ada
Karena kan tadi kan ada dua sisi, karena itu belum selesai terkait Iya, dengan toleransi itu betul. tadi. Nah itu. Begitu. Itu yang saya lihat ya, yang saya lihat seperti itu. Jadi sebenarnya memang di pondok pesantren tuh pada dasarnya heterogen. Heterogen. Betul. Ya walaupun secara kasat mata kita ya ini dari agama yang sama gitu ya, di umur yang sama, tapi justru di sana terlihat heterogennya karena dibandingkan dengan kita sekolah di negeri atau bukan di pondok pesantren gitu ya. Ya memang kan kita cuma interaksi dengan teman-teman kita pas kita sekolah aja, jam pelajaran aja. Sedangkan ketika di pondok pesantren, nah ini nih, karena betul, kan 24 jam kan di sana. Ini nih, justru yang harus kita tolerir ini gitu. Betul sih, karena memang ada kekhawatiran kan. Kadang ada orang tua yang khawatir, aduh kalau di pondok pesantren malah jadi intoleran. Justru di pesantren kita diajarin untuk toleransi. Betul. Karena pada akhirnya kan mau dimanapun ya, di pesantren pun mereka akan kembali ke masyarakat. Iya. Ketika kembali kepada masyarakat, ya mereka harus biasa dengan toleransi itu tadi. Makanya saya selalu menyampaikan kepada seluruh santri itu bahwa antum ini pada akhirnya bermasyarakat, bahkan ke orang tua. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini nanti adalah bukan milik kita lagi, tapi milik masyarakat, milik umat yang mereka akan berkontribusi. Jadi jangan terlalu kekhawatiran kita, karena bisa kekhawatiran yang berlebihan. Nah itu. Khawatir boleh, tapi berlebihan. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi barat dosisnya itu berlebihan akan jadi masalah begitu. Nah itu yang selalu ditekankan gitu kan kepada orang tua juga. Nah ini yang sekarang sedang ramai ya, saudara-saudara kita di Palestina yang sedang Allah uji. Pada dasarnya Allah uji dengan digempur habis-habisan oleh Zionis laknatullah alaih. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama sahabat El Shifa, saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah berikan kemudahan. Allah kuatkan fisik dan mentalnya. Nah menyinggung tentang itu Kiai, mohon maaf nih, apakah peran pondok pesantren ini punya peran khusus nggak untuk artinya mensyiarkan atau mensosialisasikan tentang perdamaian? Apakah ada nggak sih sebenarnya kayak gitu? Iya, ini terkait pertama dengan tema Palestina dulu ya. Memang tema Palestina ini tema yang tidak pernah habis kita bahas, terus ada terus ya. Selama memang pergolakan terkait ketidakadilan, ya hak-hak ya terkait dengan orang Palestina itu sendiri, memang ini akan terus terjadi begitu. Berkaitan dengan, terus yang kedua terkait dengan bagaimana pendidikan bertoleransi ya itu sendiri. Nah, maka berkaitan dengan kepalestinaan ini, ya saya kira kita melihat lebih kepada perspektifnya lebih lebih bijak lah. Betul. Karena kalau pada perspektifnya adalah tadi ya, karena di media kan terus ya. Kalau pakai media yang memang ya pasti memframing tentang ya Hamas lah, tentang Palestina dan sebagainya. Ataupun sebaliknya perspektif yang memang tadi ya, yang memang yang kita sudah sama-sama kita ketahui. Nah memang langkah-langkah jitu ini adalah bagaimana kita bicaranya, berbicara negara Palestina, berbicara tentang kemanusiaan saja dulu. Betul. Jadi agak sensitif kalau kita berbicaranya tadi ya, berbicara histori, berbicara Yahudi, berbicara Islam dan sebagainya. Tapi berbicara bagaimana kemanusiaan. Betul. Jadi kalau misalkan ada satu tokoh siapapun di dunia misalkan, bahkan mungkin dari Indonesia misalkan, berbicara tentang bagaimana ketika berbicara tentang manusia, ya kan, tentang berkaitan dengan Palestina, saya kira juga pintu-pintu untuk untuk konsolidasi, rekonsiliasi ini benar-benar akan bisa karena sebenarnya clear kok di sana mereka itu bermuamalah ya dengan baik dan sebagainya. Cuman ketika ada hal-hal yang dimana kan pemukiman ini kan terus diambil terus. Iya. Ya itu kan akhirnya mau kemana coba, mau bagaimana? Satu sisi itu adalah hak mereka, tapi satu sisi di framing bahwa mereka harus keluar, itu kan tanah mereka. Iya. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang tanah asli mereka seperti misalkan kita tiba-tiba kita diusir, ya kita akan penuhi hak itu mereka. Iya. Jadi hak itu dikembalikan dulu, ya. Maka insya Allah ya berkaitan dengan bagaimana ada satu tokoh kita nggak tahu nih yang memang berbicara tentang bagaimana
tadi ya karena kita kalau misalkan dua sisi satu A dan A dan B, ini nanti akan ini dia pendukung A, pendukung B. Itu akan ada terulang begitu kan. Nauzubillah min dzalika, kalau misalkan sampai ada efek-efek ke yang lain lah begitu. Itu kalau yang saya lihat sih seperti itu terkait dengan Palestina. Dan di pesantren untuk mengajarkan itu ya kita ajarkan tentang tentang ketidakadilan, tentang bagaimana kita bersikap, tentang bagaimana kita membantu saudara-saudara kita. Dari Palestina kita banyak belajar ya. Banyak sekali belajar untuk kita menjadi, kalau saya mungkin menggambarkan jadi manusia seutuhnya. Jadi kalau kita menjadi manusia seutuhnya adalah coba lihat saudara-saudara kita di Palestina. Masya Allah. Jadi keberuntungan kita kondisi pada saat ini adalah bagaimana mereka yang berjuang untuk bagaimana mempertahankan tanahnya, negerinya, bahkan mereka juga mempertahankan dengan darahnya juga, dengan nyawanya juga. Ya apalah kita kan gitu. Jadi kalau kata salah satu orang ulama di Al-Azhar itu, ya justru itu dengan adanya konflik di Palestina, kita jadi belajar. Satu pembelajaran bahwa tadi kan, kalau sudah tidak ada konflik Palestina maka selesai. Kita nggak akan ada lagi rasa empati, rasa simpati lagi kan begitu. Betul. Ya bukan berarti maksud anak gini, diksinya bukan berarti ini dibiarkan, tidak. Tetap ya, apapun dimanapun ketidakadilan itu harus kita lawan. Betul. Poinnya itu. Gitu. Iya. Hanya saja memang ada pembelajaran di situ ya tentang empati ya, makanya kemarin saya lihat ada Munasyarah Palestina ya. Bahkan bukan hanya di satu tempat gitu ya, tapi di beberapa tempat di pondok pesantren betul-betul menginternalisasikan tentang kepedulian kita terhadap Palestina gitu. Oke, Masya Allah, alhamdulillah. Tapi ada dua pertanyaan lagi. Pertanyaan pertama tadi yang sempat saya sampaikan ke sahabat El Shifa nih, bahwa saya saat ini ngobrol sama aktor. Masya Allah. Beliau ini dulu ternyata pernah main film, sahabat El Shifa. Betul nggak, Kiai? Ini saya diralat konfirmasi nih. Saya belum konfirmasi nih. Kalau yang ini kayak diralat ya. Apa tuh? Jadi begini. Saya tuh di pondok memang suka seni. Saya suka dunia acting. Yang kedua saya suka tulis puisi, ya, suka baca puisi walaupun bukan untuk ditampilkan di umum gitu. Saya suka nulis puisi. Intinya dalam dunia acting itu suka. Nah pada tahun 2008 ya kalau nggak salah, pada saat itu adalah bagaimana rekrutmen untuk kru untuk pembuatan film Ketika Cinta Bertasbih. Dan memang ketika saya ditawarkan itu, yang saya tahu itu diambil dari buku karyanya Kang Abik, Habibur Rahman As-Siraji. Nah, Kang Abik ini waktu ketika anak di pondok, dulu itu ayat-ayat cinta itu di Republika itu suka ada tuh. Itu dia sering baca. Jadi ini agak mundur ke belakang nih kan. Jadi saya sering baca tentang ayat-ayat cinta. Jadi di mana bahkan ketika di Mesir tuh cerita ini tuh yang ditulis oleh Kang Abik tuh di sini. Ini kemungkinan tokohnya ini gitu kan, orangnya ini dan sebagainya gitu kan. Jadi ketika ada tawaran itu dan Kang Abiknya juga ada, ya sudah akhirnya kita terima tuh sebagai kru ya. Jadi kru ya, jadi bukan aktor ya, kru. Kalaupun aktor berapa detik gitu. Berapa detik. Jadi kru itu yang di mana ya saya bermuamalah dengan orang-orang film yang luar biasa ya. Ketemu dengan almarhum Mas Mamang, Hairul Umam, itu legend sekali itu. Itu saudara legend sekali. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau orangnya humble, orangnya tuh senang aja lah. Pokoknya humble, kalau ketemu sama beliau tuh udah seperti luar biasa dengan beliau. Dengan Pak Dhani Sapawi ya. Dia itu legend juga sebenarnya di dalam dunia persinetronan sebenarnya kalau lihat itu. Jadi saya banyak belajar di sana. Ya sebenarnya saya mengkhidmah mereka ya untuk bagaimana suksesnya proses film KCB ya. Walaupun tampil tuh karena disuruh udah ente ini dan sebagainya gitu kan. Nah tapi itu saya banyak belajar, makanya saya suka dalam dunia entertain itu ya, dalam dunia seni. Maka termasuk saya selalu mendorong gitu dan akan ada para entertain, tapi dalam konteks dia bisa dakwah di sana. Dan sekarang sudah masif kan ya. Banyak ya ustazah yang dimana dia entertain sejati yang akhirnya banyak memberikan inspirasi gitu, bagi orang banyak gitu. Jadi betul ya, aktor ya.
Ah, Aktor ketika cinta bertasbih. Nanti cari sendiri, seingat saya di menit 20-an kalau nggak salah ya. Waktu lagi di bis tuh, waduh Kiai Farhan, Masya Allah. Berarti tahun 2000? 2000 kalau nggak salah dia 2009 ya. 2009 ya. 2009 tuh launchingnya ya. Oke. KCB 1. Masya Allah. Agak ini juga ya lucu. Wih, Kiai Farhan lagi nggak tahu mikirin siapa tuh. Nanti kita tampilin lah. Iya. Buat sahabat El Shifa yang mana nih, yang mana sini, yang mana nih, penasaran. Oke Kiai, Masya Allah. Dan terakhir, saya pengen ini dong Kiai ngasih nasihat bukan buat saya, buat saya pribadi tentunya, buat adik-adik kita yang mungkin ada keinginan untuk pendidikan di luar negeri atau cari ilmu sejauh mungkin. Nah barangkali ada wejangan, ada nasihat nih dari Kiai seperti apa? Iya, ini bagi yang ingin berkuliah ya atau yang melanjutkan kuliah di luar negeri ya. Saya melihatnya begini, pertama zaman sekarang itu kalau dulu mungkin karena sumber-sumber informasi itu terbatas. Ya biasanya kita itu dari kakak kelas atau mungkin ustadz ya atau kiai itu menyampaikan, udah kamu kesini aja seperti si A, B, C, dia kesini dan sebagainya, dapat cerita-cerita itu gitu. Iya. Kalau sekarang itu kan informasi kita bisa cari lah, banyak lah begitu di internet dan dimanapun. Nah maka ketika yang memang sekarang ini ingin melanjutkannya misalkan ke luar negeri misalkan, nah pastikan bahwa itu sudah mengetahui semua apa namanya ya budayanya, terus juga nanti jurusan yang mau kita ambil, terus berkaitan dengan nanti di kemudian hari kembali ke Indonesia itu seperti apa. Karena kalau itu tidak dirancang dimanapun saya pikir, mau di negara manapun, mau pilih negara apapun, karena nanti ketika sudah menikmati kehidupan di sana, nah ini yang menjadi masalah. Karena bukan kalau ya mungkin anak di Mesir itu karena notabene mayoritas Muslim, negara Muslim Mesir. Tapi kalau misalkan pilihannya itu misalkan di negara-negara yang minoritas Muslim atau mungkin mayoritas Muslim tapi secara aturannya mungkin sekuler kan misalkan. Nah ini juga harus bisa kita tahu. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Betul. Artinya nggak mungkin kita menghindar toh. Kalau ibaratnya kita ngelihat alkohol di depan ya alkohol di depan. Tapi kan kita punya sikap. Punya sikap seperti apa gitu. Maka ketika dia nanti berpikir kembali nanti ke Indonesia itu dia akan jadi apa? Insya Allah selama dia berkuliah di sana itu dia akan benar-benar fokus untuk apa yang dia raih, apa yang dia ingin capai. Nah yang tak kalah ini juga sarannya adalah bagaimana ketika di kuliah di luar negeri itu pastikan gitu kan teman-teman yang memang berada di ya baik itu orang yang berasal dari Indonesia atau mungkin yang dari luar negeri itu sebagai apa ya, sebagai pertemanan yang nanti di kemudian hari dia itu apa ya menjadi apa sih namanya itu ya link kita ya kan. Jadi terus dijaga apalagi sekarang dengan adanya medsos kan. Kalau dulu kita berkomunikasi itu saya ingat banget Yahoo Messengers ya. Terus apa tuh sebelum Yahoo tuh ada lagi tuh, aduh saya lupa itu ya. Ada Yahoo, Friendster. Friendster ya kan. Kalau untuk pertama Friendster kan. Kalau sekarang kan dengan adanya WhatsApp, dengan medsos itu kan udah mudah sekali kan. Kalaupun ini bisa aktivitas bisa di Instagram atau mungkin TikTok dan sebagainya. Nah link itulah yang dimana proses pertemanan itu karena sekarang apa? Generasi sekarang atau Gen Z ini adalah bagaimana kita selalu mengarahkan berpikir global. Ya, dia berpikirnya global, tapi dia harus bisa mendalami bahwa dia ini apa ya, kalau saya berbicara konteks dari sebagai seorang Muslim ya, berarti dia selalu mengibaratkannya adalah dia berpikir global untuk bagaimana dia menjadi seorang dai. Artinya apapun nanti apapun peranan dia. Gitu. Jadi ketika dia punya peranan yang positif baik nanti dia bergiat di dalam ekonomi ataupun mungkin nanti ya ekonomi bisnis ataupun mungkin seni ataupun apa, tapi dia punya karakter dai. Maka tadi itu yang saya saya berbincang dengan Mas Mamang itu almarhum itu berbicara tentang itu dan film-film beliau itu ya kalau nanti mungkin sahabat El Shifa bisa film-film yang beliau itu buat itu nuansanya ruhnya itu Islami banget. Mas Mamang itu. Nah, salah satu kalau nggak salah itu Mas Mamang itu yang membuat film Cuk Nyadin.
Cuk Nyadin, dan beberapa sinetron-sinetron yang itu luar biasa dijaga sekali tentang adab-adab di dalam pembuatan film. Nah itu makanya apa? Ketika berpikir global, tapi dia punya peran sebagai seorang dai, atau mungkin kalau bahasanya dia juga sebagai seorang duta. Duta dia sebagai orang Indonesia, dan duta juga dia sebagai seorang Muslim. Nah itu harus apa namanya, harus bisa dipahami. Ya karena kalau nggak begitu kita akan terlena. Iya. Misalkan tadi saya sampaikan bisnis, banyak bisnis. Tapi kalau misalkan dia tadi dia untuk apa dia berbisnis, maunya itu gimana? Nah itu nanti dia akan salah kaprah di dalam berkaitan dengan dia berbisnis itu untuk apa begitu. Artinya prinsip itu ya yang harus dijaga. Betul, prinsip-prinsip itu yang betul harus dijaga. Dan saya yakin di pondok pesantren prinsip itu akan dijaga, bahkan terus ditingkatkan, dikembangkan untuk menjadi prinsip yang jauh lebih kuat gitu ya. Masya Allah. Jazakallah khair Kiai Farhan sudah memberikan inspirasi, motivasi buat saya pribadi. Dan saya yakin buat teman-teman, buat sahabat El Shifa di rumah juga banyak inspirasi, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, Kiai, selalu sukses. Amin. Dan jangan bosan kalau nanti kita undang lagi nih buat ngobrol. Iya, insya Allah. Temanya apa nih? Temanya nanti kita cari temanya apa. Iya, insya Allah. Ya alhamdulillah kita sudah ngobrol sama aktor kita nih, aktor Ketika Cinta Bertasbih. Sebenarnya aktor behind design ini. Sama Kiai Farhan, alhamdulillah kita sudah ngobrol, dan sahabat El Shifa juga yang menyaksikan mudah-mudahan dapat manfaat dari obrolan kita hari ini ya. Amin. Karena tadi yang seperti disampaikan, prinsip kita adalah memberikan kebaikan kepada banyak orang. Insya Allah. Demikian sahabat El Shifa, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan di episode selanjutnya, masih di Cari Inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.